Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Januar. Sebelumnya, kami dari kelompok 5 kelas EAA Analisis Laporan Keuangan yang beranggotakan 5 orang. Sebelumnya, perkenalkan saya sendiri Laili Dayati dengan NIM 171 dan juga rekan-rekan saya. Saya Clara Isanita Dewi dengan NIM 182. Saya Rika Cynthia Dewi dengan NIM 184. Saya Divya Aulia dengan NIM 196. Dan saya Jessica Suraja Sudarto dengan NIM 200. Baik, pada video kali ini kita akan membahas materi pada pertemuan ke-11 yaitu tentang analisis prospek perusahaan, di mana pada pertemuan kali ini ada 4 subbab. Yang pertama adalah teori positif akuntansi, ada proses proyeksi laporan, analisis tren, dan juga analisis sensitivitas. Langsung saja masuk materi yang pertama, akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, pada materi yang pertama ini membahas mengenai teori positif akuntansi, di mana teori positif akuntansi ini adalah pendekatan dalam akuntansi yang berfokus pada pengamatan dan juga analisis praktik akuntansi yang ada, serta bagaimana praktik tersebut mempengaruhi keputusan ekonomi. Di mana tujuan dari teori positif akuntansi ini yang pertama adalah menjelaskan praktik akuntansi, lalu memprediksi perilaku yang ada, dan juga mendukung dalam pengambilan suatu keputusan pada perusahaan. Lalu prinsip dasar dari teori positif akuntansi ini yang pertama adalah prinsip teori di mana teori positif akuntansi ini berfokus pada realitas, berfokus pada perilaku manajer dan juga konteks ekonomi. Nah, di sini tuh ada kelebihan dan juga kekurangan, di mana kelebihan dari teori positif akuntansi ini yang pertama adalah teori ini didasarkan pada pengamatan nyata sehingga, lebih relevan dan dengan praktik akuntansi yang ada atau, di sini itu bisa disimpulkan berbasis data empiris. Lalu teori positif akuntansi dapat beradaptasi dengan perubahan dalam praktik dan juga regulasi akuntansi, dan juga memberikan wawasan yang berguna bagi manajer serta investor dalam membuat keputusan yang lebih baik. Lalu kekurangan dari teori positif akuntansi ini yang pertama adalah teori ini tidak memberikan panduan tentang bagaimana seharusnya praktik akuntansi itu dilakukan sehingga bisa mengarah kepada praktik yang tidak etis atau tidak seharusnya. Lalu teori positif akuntansi ini cenderung lebih fokus pada hasil jangka pendek daripada dampak jangka panjang dari keputusan akuntansi. Lalu kekurangan yang terakhir di sini adalah teori ini mungkin tidak sepenuhnya mempertimbangkan pengaruh eksternal sehingga regulasi dan juga standar akuntansi yang dapat mempengaruhi praktik ini. Materi yang selanjutnya adalah proses proyeksi laporan yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, yang selanjutnya ini ada analisis prospek perusahaan. Jadi, analisis prospek perusahaan ini merupakan suatu upaya untuk memprediksi kinerja keuangan masa depan untuk membantu investor, kemudian juga ada kreditur dan juga manajemen dalam pengambilan keputusan. Nah, jadi tujuan dari analisis prospek sendiri itu yang pertama, bagi investor itu yaitu bertujuan untuk menilai nilai intrinsik dari saham. Kemudian yang kedua, tujuan untuk kreditur ini untuk mengevaluasi kemampuan bayar utang. Kemudian yang ketiga, yaitu untuk manajemen ini untuk mendukung perencanaan dan alokasi sumber daya. Kemudian ada komponen analisis prospek. Jadi di sini komponennya ini yang pertama ada analisis lingkungan dan industri, kemudian ada analisis strategi dan perusahaan, kemudian ada analisis laporan keuangan historis, peramalan keuangan atau proyeksi laporan keuangan, dan yang terakhir ini ada valuasi perusahaan. Nah, untuk yang selanjutnya ini ada proses penyusunan laporan keuangan yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, proses penyusunan laporan keuangan proyeksi ini adalah inti dari analisis prospek. Yang pertama itu ada analisis data historis, yang mana mengumpulkan dan juga menganalisis laporan keuangan historis 3-5 tahun untuk mengidentifikasi pola dan hubungan antar akun. Yang kedua ada mengembangkan proyek kunci, di mana dibuat asumsi realistis untuk penjualan, HPP, beban operasional, neraca, dan pajak. Ini merupakan langkah yang penting dan juga krusial. Yang ketiga ada membuat proyeksi laporan laba rugi, di mana proyeksikan penjualan, kurangi biaya-biaya untuk mendapatkan laba bersih. Dan juga yang keempat ada membuat proyeksi neraca. Proyeksikan aset
kewajiban, ekuitas, pastikan neraca seimbang, kas sering menjadi akun penyeimbang. Yang kelima, ada membuat proyeksi laporan arus kas. Bangun dari laba rugi dan neraca mencakup arus kas, operasi, investasi, capital expenditure, dan juga pendanaan. Yang terakhir adalah literasi dan juga validasi. Pastikan konsistensi antar laporan, lakukan analisis sensitivitas, dan buat skenario. Best case, worst case, best case. Kemudian, ini tujuannya adalah untuk mengelola ketidakpastian. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Masuk ke analisis tren. Nah, analisis tren ini merupakan metode untuk mengevaluasi pergerakan historis data keuangan dan operasional perusahaan guna mengidentifikasi pola, arah perkembangan, dan potensi pertumbuhan di masa yang akan datang. Nah, dalam konteks prospek perusahaan, analisis tren ini membantu memperkirakan arah dan keberlanjutan pertumbuhan usaha, efisiensi operasional, dan profitabilitas ke depan berdasarkan data masa lalu. Nah, tujuan analisis tren untuk prospek perusahaan ini yang pertama ada memprediksi masa depan berdasarkan data masa lalu. Yang kedua ada menilai keberlanjutan strategi pertumbuhan saat ini. Yang ketiga ada mengidentifikasi ancaman awal. Yang keempat memberikan dasar yang objektif untuk forecasting dan proyeksi bisnis. Nah, dalam analisis tren hal-hal yang perlu dianalisis yaitu yang pertama ada pertumbuhan pendapatan atau revenue growth. Yang kedua ada pertumbuhan laba, baik laba kotor, operasi maupun laba bersih. Yang ketiga ada margin laba. Nah, margin yang membaik menunjukkan prospek yang lebih sehat. Yang keempat ada efisiensi operasional. Yang terakhir ada investasi dan ekspansi. Nah, pertumbuhan aset tetap atau terdiri dari pertumbuhan aset tetap atau belanja modal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis sensitivitas. Jadi, analisis sensitivitas ini adalah model keuangan yang memungkinkan untuk memahami pengaruh fluktuasi dari variabel tertentu terhadap profitabilitas bisnis. Jadi, dengan menganalisis hubungan antara variabel independen dan dependen ini, analisis sensitivitas ini memungkinkan organisasi untuk mengidentifikasi potensi risiko dan juga peluang, sehingga dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan keuangan mereka. Nah, analisis sensitivitas ini juga disebut dengan analisis what if. Contohnya, analisis sensitivitas ini dapat diterapkan untuk menentukan seberapa sensitif anggaran kas terhadap perubahan yang mungkin terjadi pada asumsi awal. Nah, jika perusahaan pada satu asumsi hanya menghasilkan perbedaan kas yang kecil, maka tidak ada alasan untuk terlalu khawatir. Namun, jika terjadi perubahan pada satu asumsi, terkadang dapat menyebabkan perubahan dramatis pada posisi kas perusahaan. Nah, oleh karena itu, analisis sensitivitas ini berguna untuk menentukan asumsi mana yang penting dan juga mana yang memiliki dampak lebih kecil. Nah, sekian materi pemaparan dari kelompok kami mengenai analisis perusahaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.